Coba cek saudara, siapakah yang paling kita jengkel, Yang paling jengkel kita, makin jengkel sebenarnya orang-orang yang dulunya pernah kita sayang. Semakin sayang, makin jengkel. Apalagi itu orang ketiga. Seandainya bisa suanggi dia. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang paling utama. Ini paling utama. Kasih itu mendorong kita untuk melepaskan pengampunan. Karena perdamaian tidak akan pernah ada tanpa pengampunan. Saudara, saya mencatat bagi kita 5 hal kenapa pengampunan itu penting dalam perdamaian dengan diri, dengan orang lain, dengan Tuhan, dan kasih yang mendorong kita untuk mengampuni. Baru keadilan, perdamaian bisa jalan. Jadi antara keadilan, perdamaian, dan situasi itu harus ada pengampunan di situ. Kalau tidak ada, tidak bisa. Saya mencatat 5 hal. Yang pertama, jika kita tidak mengampuni, kita berdosa kepada Tuhan Allah. Kalau kita tidak mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, kalau Yandi ini tidak mengampuni, dia berdosa kepada Tuhan Allah. Karena kalau kita belajar dari Matius pasal 19 tentang perumpamaan tentang pengampunan, dia bilang, ini orang-orang sudah dibebaskan dia hutang 100 juta rupiah waktu itu 2000 tahun yang lalu. Kok dia pun teman yang hanya berhutang 100 dinar, dia tidak ampuni, dia wajib mendapat hukuman. Dia bersalah. Itu berarti kalau kita tidak mengampuni, kita berhutang. Hutang. Saya kira tulisan ini betul Di kios-kios, di kampung suka tulis, negara hancur karena bom. Kios tutup karena bon. Bon sama dengan hutang. Bikin rusak diri itu, menghancurkan diri. Terus saya baca satu status berapa hari lalu, yang status itu bikin senyum, kayak apa kok. Itu status bilang begini, supaya Anda diingat oleh seseorang. Supaya Anda diingat oleh seseorang. Pinjamlah dia uang. Itu orang akan ingat terus. Makin besar pinjaman, ingatan makin tajam, Bapak. Setiap kali lihat kita tuh ke 100 juta. Kita pun nama tuh DKI. Jadi utang. Kalau orang tidak mengampuni, persis seperti dia berhutang. Tapi biar Pak, supaya Tuhan ingat saya. Coba. Siapa yang tidak mengampuni, dia berdosa kepada Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, siapa yang tidak mengampuni, dia tidak memahami arti dari penyaliban Kristus di salib. Dia tidak paham itu. Kenapa Yesus disalib? Karena kita berdosa. Lantas permintaannya, ampunilah. Tapi kita tidak mengampuni. Berdosa. Coba cek saudara, siapakah yang paling kita jengkel, Yang paling jengkel kita, makin jengkel sebenarnya orang-orang yang dulunya pernah kita sayang. Semakin sayang, makin jengkel. Apalagi itu orang ketiga. Seandainya bisa suanggi dia.
Siapa yang tidak mengampuni, dia tidak memahami karya Yesus di salib. Ketiga, siapa yang tidak mengampuni, sesungguhnya dia sementara berencana merusak persekutuan tubuh Kristus. Alkitab mencatat tubuh Kristus ini, kepala Kristus, tubuhnya adalah persekutuan jemaat. Kita masing-masing dengan karunia-karunia kita. Ada yang digambarkan sebagai tangan, mata, kepala, hidung, segala macam. Itu satu. Tanpa pengampunan, sulit untuk bisa bersatu. Itu hari kan saya bilang kepada saudara, siapa yang malam-malam perut sakit kau mau PWC, terus kaki bilang dia bilang, perut, lu jamara beta agak capek jalupi sendiri. Tidak bisa. Suka kau tidak suka, kaki bersih kau kotor, pi semua. Saya bilang kepada saudara, Alkitab bilang, kalau tangan kalau mata tangan terluka, mata ikut menangis. Kalau mata menangis, tangan ikut melap. Tuhan. Kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan turut melap. Saudara mengerti toh? Nah itu. Yang penting saudara mengerti. Daripada saya pakai kata menyeka. Saya juga tidak mengerti. Melap. Jadi kalau kita tidak mengampuni, pasti ketika tangan terluka, mulut bilang, surasa, enak. Ya kalau kita tidak mengampuni, kita merusak persekutuan tubuh Kristus. Saudara lihat kalau pasangan yang menikah, suami istri menikah, duduk di pelaminan situ, baru ternyata keluarga dong ada bamara. Mama mantu satu kemen lihat begini. Mama mantu satu merusak. Kenapa keluarga rusak? Kenapa persaudaraan rusak? Kenapa persekutuan rusak? Intinya karena tidak mengampuni. Ketiga. 4. Saya masih sadar. Keempat. Siapa yang tidak mengampuni? Jikalau kita tidak mengampuni, kita memberi ruang kepada iblis untuk bekerja melalui kita. Kalau kita tidak mengampuni itu, iblis yang lagi kerja ikut kita. Makanya kita tunggu dia waktu celaka. Itu saya bilang. Saya bilang. Itu pekerjaan iblis. Kalau kita tidak mengampuni, kita kasih ruang iblis untuk bekerja. Dan yang terakhir saudara, siapa yang tidak mengampuni betapa susahnya dia. Kenapa? Karena pengampunan adalah kunci dari sebuah pemulihan dan pertumbuhan. Siapa mau bertumbuh di dalam iman, siapa mau bertumbuh di dalam Kristus, langkah paling pertama adalah melepaskan pengampunan. Kalau tidak mengampuni, saudara tidak bertumbuh. Badan saya yang tambah besar. Mau bertumbuh, jadi beraktivitas rohani belum tentu bertumbuh. Belum tentu. Mau bertumbuh, lahan paling pertama adalah mengampuni. Lahan itu. Itu lahan itu baik, benih taro, dia bertumbuh, kemudian ada buah. Itu pengampunan. Materi, no ale masia, mi